itu baru satu kabupaten. Kalau menurut pers barat 500 sampai 1 juta orang. Menurut Domo 2 juta orang. Menurut Sarwo Edi, yaitu komandan yang melaksanakan program pembunuhan atas perintah Harto, 3 juta yang ngomong itu dengan bangga. Dari sini? Saya Monosobo. Iya, Bapak tahu ini pemakaman apa itu dulu? Mendengar Apa ceritanya, Pak? ceritanya penggantian orang-orang yang dari didakwa PKI gitu. Didakwa ini Tahun berapa itu, Pak? tahun 65. Ceritanya lengkapnya gimana ya, Pak? Benar. Cerita lengkapnya gimana? Ceritanya itu orang-orang yang masuk kamp kemudian dibawa ke sini, dibunuh di sini. Ya, Kemudian yang bunuh, Pak, siapa, Pak? yang bunuh ya tentara. Berapa orang mereka yang dibunuh, Pak? Saya mendengar berita 21 orang. Kalau kenapa PKI harus dibunuh? Ada apa? Saya masih muda, belum lahir, Pak. Iya, belum lahir. Nah, itu semuanya itu kurang tahu ya. Masalahnya itu PKI juga disahkan. Disahkan itu menjadi organisasi yang sah. Ideology. The nationalist ideology, the religious ideology, the communist ideology. Ya, Orde Baru dibangun di atas mayat para pendukung Soekarno. Para pendukung Soekarno itu termasuk PKI, termasuk kaum nasionalis, termasuk kaum agama. Beberapa tahun setelah Orde Baru berkuasa itu, pembohongan sejarah itu dilakukan. Waktu peristiwa 65 itu atas perintah Soeharto itu diadakan pembunuhan, pembersihan, penyiksaan seluruh Indonesia. The military from Jakarta came to the area, and then the killing started, done by the civilian together with the military. So it seems that with the military coming there was an encouragement by the people to
you arrested the supposed to be the communist member? Berusaha mengikuti mana dia sebenarnya, posisinya bagaimana. Saat ini YPKP bersama SNB sedang melakukan satu kegiatan pemugaran kuburan massal yang ini dilakukan atas permintaan dari Ibu Sri Muhayati yang menduga bahwa almarhum ayahnya dikuburkan di sini. Tujuan dari penggalian ini pertama untuk menemukan kerangka dari ayah Ibu Sri Muhayati untuk dipindahkan ke pemakaman keluarga di Yogyakarta di Ujung Harjo. Dan ini saya juga belum tahu apakah betul nanti saya itu bisa menemukan secara utuh jenazah ayah saya. Tapi apapun juga yang saya dapatkan, biarpun cuma secuil tulang dari ayah saya, itu sudah kebahagiaan dan dari satu keluarga saya. Ada orang yang satu sel dengan ayah saya waktu di penjara Wonosobo. Dia menceritakan dulu memang ada seperti digerondong gitu di sana. Kita tidak boleh datang dari lingkungan situ. Katanya untuk membunuh monyet-monyet. Nah, gitulah katanya. Daerahnya di mana? Cari Bu, itu di bawah pohon kelapa. Ayo melayu, melayu wes. Suatu tulang lengan, coba kita ke dokter kan ya. Merus apa? Maka kita bisa menemukan satu bukti bahwa betul-betul apa yang dilakukan Soeharto itu memang kekejaman yang luar biasa. Seperti yang kami bawa ini dengan tulang bawah. Saat saya yang sudah 32 tahun dan Indonesia mempunyai banyak sekali ini tulang-tulang yang tersebar di mana-mana. Di satu kabupaten Blora tempat saya itu saja ditemukan 5.000 korban, sekitar 10% dari penduduk yang dibunuh. Itu baru satu kabupaten. Kalau menurut pers barat 500 sampai 1 juta orang. Menurut Domo 2 juta orang. Menurut Sarwo Edi, yaitu komandan yang melaksanakan program pembunuhan atas perintah Harto, 3 juta yang ngomong itu dengan bangga. Jadi kalau tidak begini nanti kita harus konsumsi. Berarti nah, kali ini berusin dulu. Nggak tahu apa-apa itu tahu-tahu. Pada suatu saat itu terdengar suatu tembakan yang beruntung. Apa itu? Kalau kita kan begitu. Katanya ada Bapak dengar tembakan? Dengar. Ayah saya dijemput, itu dijemput tentara. Dari memang rumah saya dikebun.
Orde Baru itu dibangun menurut kehendak modal multinasional, seperti saya katakan tadi, yaitu kerjasama antara Inggris dan suatu sayap dari Angkatan Darat. Dan sayap Angkatan Darat ini dikepalai kemudian oleh Harto. Mereka memang mau memudahkan pemerintah dengan membunuh supaya orang takut. Dia madep ke sana, ya, nyungsep ke sana ya. Terus ini tulang-tulang leher, ini tulang leher, ini tulang vertebra, nama vertebra. Nah, ini kemungkinan tulang ininya dia, tulang lengannya dia yang nutupin itu loh, ke sana itu. Nah, kemungkinan sekali daerah sini banyak tulang-tulang iga-iganya dia, kemungkinan sekali. Tampak jelas sekali bahwa mayat itu tidak dikubur sebagai layaknya, tapi itu tumpang tindih sampai saya mengatakan bahwa itu tulang-tulangnya itu seperti flyover. Ya, sewaktu saya melihat kerangka-kerangka itu, saya membayangkan bagaimana mereka sewaktu mereka masih hidup dan mereka dibawa ke tempat ini, melewati hutan-hutan yang begitu gelap, ya, yang begitu terpencil tanpa harapan apa-apa, dan kemudian tanpa alasan yang jelas yang kita tidak tahu sampai sekarang, ya mereka harus mati secara sia-sia. Dari wanita juga banyak korban wanita yang dibunuh oleh Orde Baru, disengsarakan dan dianiaya. Karena ya saya mengalami siksaan berat, dihukum 20 tahun. Demikian juga teman-teman. Jadi rasanya dendam. Saat ini yang diduga berada di dalam lokasi kuburan massal ini adalah 21 orang yang berasal dari penjara Yogyakarta yang kemudian dipindahkan ke penjara Wonosobo pada tanggal 26 Februari tahun 66. Dan yang diduga meninggal di lokasi ini pada tanggal 3 Maret 66. Saya akan bacakan nama-nama para korbannya. Pertama adalah Sandi Wijoyo dari kantor DPR. Lalu yang kedua, Dol Asror, Camat Tempel. Ketiga, Tondo Suprapto atau Tondo Perto dari Tempel. Keempat, Harsono Siswo Sumarto. Kelima, Amin. Keenam, Ahmad Ali. Ketujuh, Marlan, ini adalah direktur dari Waspada. Kedelapan, Dr. Andes Ibnu Santoro, dosen Gama. Kesembilan, Muhadi, ini adalah ayah dari Ibu Sri Muhayati yang adalah klien kami yang meminta pemugaran kuburan ini untuk dipindahkan ke Yogyakarta. Yang ke-10, Asong. Lalu ke-11, Tony. Ke-12, Sudiono. Ke-13, Widodo alias Dodot. Ke-14, Sri Murwani, ini adalah satu-satunya perempuan yang tercatat. Ke-15 adalah Septio Mujiono atau Carik Cebongan. Ke-16, Siswo Harjono. Ke-17, Slamet Suyatno. Ke-18, Mariono. Ke-19, Sumitro. Ke-20, G. Supraworo. Ke-21, Sudibyo. Sejauh ini ada beberapa bukti yang sepertinya cukup mengarah kepada para korban.
seperti ada satu cincin yang bertuliskan nama Sujiem yang sangat mungkin dikenakan oleh suami dari Sujiem. Ini 1965. Kelihatan cincinnya Bapak? Enggak. Sujiem. Ejaan lama. Ejaan lama SUDJIJEM. Sujiem. Terus 20 ada tanggal ya, angka tanggal 2, pokoknya bulannya 6/19/65. Ditemukan juga satu lencana, bekas lencana yang pegawai negeri yang sangat mungkin adalah lencana dari Bapak Camat Tempel. Ada beragam penemuan ya yang menyertai mulai dari sisir, lalu koin-koin mata uang, minyak wangi, proyektil maupun selongsongan peluru, lalu potongan pakaian, potongan kerah baju. Dilempar langsung. Pak, jangan di situ ya Pak, ini buat lempar gitu nanti kena. Kira jam. Emang besar ya Bapak ya? Iya, makanya dokter bilang ini orangnya besar. Nah, Mbak Yum niku pancen wonten ngomong payah alis dados Kita itu pembantaian besar-besaran, Pak. Ya? Pembantaian besar-besaran. Iya. Dalam abad ini. Walaupun belum terbesar, yang terbesar yang dilakukan Hitler. Proses yang saat ini harus dilakukan adalah pertama, setelah semua kerangka berhasil dikeluarkan, lalu diidentifikasi di laboratorium mungkin di rumah sakit di Yogyakarta, karena rumah sakit di Wonosobo ternyata tidak memiliki data, tidak memiliki dokter forensik. Dari sana, setelah berhasil diidentifikasi, lalu keluarga yang menghendaki, tentunya mereka berhak memintanya untuk dikuburkan secara layak, dan yang tidak mungkin dimakamkan secara massal di tempat pemakaman umum dengan penandaan nama-nama yang diperkirakan adalah mereka. Situasi gitu. Situasi. Yang penting pokoknya aja dikubur nang daerah Temanggung. Alasan pun Temanggung tidak umat Islam tidak menerima kerangka dari luar daerah. Nah itu aja, cuma supaya tidak dulu menanam di Galora, jangan ditanam itu pokoknya menolak dia dikubur di tanah mereka, inilah dianggapnya. Itu ceritanya pun pribon Bapak. Itu kerangka saking isu Wonosobo. Karena begini, di sini itu kalau untuk makamkan daerah sini bukan daerah PKI ya begitu. Saya tanya, gitu. Jumlahnya pinten Pak masyarakat yang menolak? Wah, seluruh Kabupaten Temanggung. Kumpulan umat Islam se-Kabupaten Temanggung. Ya, bahwa kami sebenarnya dari teman-teman yang merupakan gabungan atau aliansi dari berbagai ormas-ormas Islam, baik itu dari NU, dari Muhammadiyah, juga dari pengajian guru-guru SD yang ada di Kecamatan Kaloran ini, juga dari berbagai kekuatan keormasan kepemudaan
mengantisipasi adanya penguburan ini yang tak lain dan tak bukan, karena kita tahu semua bahwa yang akan dikebumikan ini tulang belulang dari orang-orang yang berdekatan sebagai ex G30S. Yeah, I think the army then quote-unquote prepared the nation against communism by blaming the communists on everything, for everything. And because of that, then you see, at least 500,000 people were killed. Because you see, NU people and many other people beside NU then thought that they were the culprits of the so-called attempted coup d'etat. But actually, like what's said by Van Daka, that it was all misinterpretation of things. Kemungkinan daerah ini bukannya karena jeleknya orang ini, bukan karena pengetahuan sini itu mudah katanya tadi iya sedih senang ya perasaan saya ya karena bisa membawa pulang walaupun sepotong tulang ayah saya bahagia meskipun harus prosesnya seperti ini di depan rumah Pak itu di lapangan sudah ada poster-poster ya, kemudian juga ada jadi pintu keluar itu sudah diblokir sehingga keluar masuk daripada rumah Pak Irawan sudah diblokir. Ini juga dikhawatirkan kalau nanti terjadi benar-benar terwujud penguburan tersebut akan menimbulkan satu monumental historis begitu, yang suatu saat tempat tersebut jadi tempat ziarah, tempat berkumpul-kumpul, kemudian dikhawatirkan itu akan menghidupkan kembali ideologi tersebut gitu. Kurang ngerti apa namanya berangkatnya warga itu betul. Kurang hitung. Ada. Latrimo. Pak tadi. Well, we have to be honest to history. I began by, seeing that many people in Russia became Christians. And in my examinations, I found out that they were so because their families were killed or were the victims of actions by the Muslim movements. So because of this, then we have to acknowledge thoroughly that if we did a wrong thing, then we have to apologize for it. This is what I was taught since my childhood. This is the misconception of of banning communism. See, is very, very great here. They were angry when I said that we should forget about that. We should change that into, for example, differentiating between ideology and institutions. So if they ban the PKI, it's all they can do, and it's up to them. Yeah, but banning ideology or banning thoughts is another thing that is impossible to do. Saya kalau ingat di penjara 20 tahun. Menanggung penderitaan berat itu seperti seumur-umur tidak akan hidup waktu itu. Jadi sekarang saya ada kesempatan untuk hidup. Saya ingin membongkar semua kejahatan itu. Kejahatan yang tidak ada taranya.